Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwanti Menfauni akan menjelaskan tentang budidaya ikan konsumsi. Potensi perikanan meliputi perikanan tangkap dan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan pada perairan laut, payau, dan tawar. Budidaya ikan yaitu menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan sumber protein selain dari kegiatan penangkapan. Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sumber pangan. Contoh ikan konsumsi yang dibudidayakan antara lain lele, gurami, bawal, nila, belut, kerapu, dan bandeng. Komoditas ikan konsumsi 1. Ikan air tawar. Budidaya pembesaran ikan air tawar didominasi oleh ikan emas, lele, patin, nila, dan gurami. A. Ikan mas. Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia. Ikan mas berbadan agak memanjang, pipih, dan lunak. Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras, seperti di pinggiran sungai atau danau. Pakan ikan mas antara lain tumbuhan air dan binatang renik. Pakan utamanya tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan. B. Nila. Nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan ini memiliki berbagai keunggulan dengan varietas unggul yang dihasilkan antara lain nila merah, nila gift, nila gesit, dan nila nirwana. Bentuk badan ikan nila pipih ke samping, warna tubuh umumnya putih kehitaman dan merah sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah. C. Lele. Lele mempunyai bentuk tubuh memanjang, berkulit licin dengan kepala pipih, mulutnya berada di ujung dengan 4 pasang sungut, sirip, ekor, dan perut membundar. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil. Lele mempunyai alat pernapasan tambahan yang disebut labirin. Terletak di bagian depan rongga insang, alat ini memungkinkan untuk mengambil oksigen langsung dari udara, sehingga lele dapat tahan hidup di perairan yang airnya mengandung sedikit oksigen. Pakan ikan lele berupa pakan alami dan buatan. Pakan alami seperti cacing, kutu-kutu air, jentik-jentik, dan siput kecil. Lele termasuk jenis karnivora. D. Patin. Patin termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Patin adalah jenis ikan omnivor dan cenderung menjadi karnivor di alam. Patin makan ikan-ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dan udang kecil. E. Gurami. Gurami di kalangan pecinta menu masakan dikenal sebagai ikan mewah, dengan harga jual tinggi dan cita rasa yang tinggi. Gurami termasuk jenis ikan omnivora. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu azolla, kangkung, dan daun talas, dengan pakan buatan tambahan berupa pelet. 2. Ikan air payau. Jenis ikan air payau yang biasa dikembangkan adalah sebagai berikut. A. Bandeng. Merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya putih, seratnya halus, dan rasanya gurih. B. Udang windu. Udang windu merupakan jenis udang konsumsi air payau. 3. Ikan air laut. Budidaya pembesaran ikan air laut yang biasa dikembangkan adalah sebagai berikut. A. Kakap putih. Kakap putih mempunyai bentuk tubuh manjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar sedikit serong dengan geligi halus. B. Kerapu. Kerapu yang dikenal dengan istilah groupers merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional.
Kerapu mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan, karena pertumbuhannya cepat, dapat diproduksi massal untuk memenuhi permintaan pasar, serta dapat dipasarkan dalam keadaan hidup. B. Sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi. 1. Bahan. A. Benih. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul. Benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam ukurannya, tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Proses aklimatisasi pada penebaran sebagai berikut. B. Pakan. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai target. Jenis pakan yang digunakan adalah pakan alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar perairan, berupa jasad mikroorganisme akuatik. Contoh pakan alami yaitu fitoplankton. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut. C. Pupuk. Pupuk diperlukan untuk memupuk tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alami atau kandang dan buatan. Pupuk alami atau kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan, sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Sedangkan pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah, tambak, atau kolam. D. Air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ikan. Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Agar ikan dapat tumbuh dengan optimal, maka kondisi lingkungan kolam pembesaran harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan. C. Kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, di antaranya kapur pertanian serta kapur aktif. F. Obat-obatan. Kegiatan budidaya terkadang mengalami kendala. Salah satunya kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan biota budidaya. Obat-obatan yang dapat diberikan bisa jenis alami dan buatan.